Akhirnya, kakak berkesempatan lagi untuk menjadi MC di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Semoga adik-adik semua diberikan kesehatan dan selalu disertai Tuhan ya. Jangan lupa untuk terus semangat mengikuti ibadah pada hari ini, karena pastinya adik-adik semua semangat kan untuk melayani Tuhan. Semangat nih adik-adik semua untuk melayani Tuhan pada hari Minggu ini. Semangat. Nah, seneng tuh Kak. Suaranya udah semangat banget masih pagi ini. Nah, sebelum kita masuk nih ke sekolah minggu kita pada pagi hari ini, marilah kita semua buka ibadah kita dengan menyanyikan lagu pembukaan hari ini, harinya Tuhan. Nah, mikrofon Zoom-nya tolong tetap di-mute aja, supaya suaranya itu nanti nggak tabrakan dengan lagu yang akan kakak share. Tapi adik-adik harus tetap nyanyi dengan semangat di rumah masing-masing ya, supaya hari minggu kalian bisa terus semangat sampai malam nanti. Shopee 33 Fashion. Nah, adik-adik semua, sebelum kita lanjut, aku mau ajak adik-adik yang bisa nyalain kamera, dinyalain yuk kameranya. Biar bisa ikut meramaikan ibadah pada pagi hari ini. Oke, senang banget nih aku soalnya lihat adik-adik semua kelihatan antusias banget dan semangat untuk ikut ibadah pada hari ini. Kakak jadi ikut semangat nih karena seminggu ini nih kakak lagi banyak banget tugas dan belajar terus gitu, karena kan kakak mau ini masuk ke perguruan tinggi. Tapi dengan kakak bertemu adik-adik semua di sini, rasa capeknya tuh jadi hilang dan kakak jadi ikutan semangat untuk menjalani hari kakak di hari Minggu ini. Oh ya adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena telah melindungi kami dari malam hari tadi sampai pagi hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, berkatilah kami agar kami bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik semua, selanjutnya kita akan menambah semangat kita dalam ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Boleh yang bisa menyanyikannya sambil berdiri, kita nyanyikan sambil berdiri supaya kita semangat terus.
Nah, adik-adik semua yang tadi bernyanyi sambil berdiri boleh duduk kembali. Sekarang kita akan masuk ke persembahan sambil kita menyiapkan hati dan pikiran untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Aku mau kita semua menyanyikan lagu persembahan yaitu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, adik-adik semua, setelah persembahan, seperti biasa, kita akan berdoa persembahan eh, untuk supaya persembahan kita, yang telah kita berikan tadi itu diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, biar adik-adik semua enggak ngantuk nih, kakak mau menunjuk salah satu dari adik-adik untuk berdoa ya, supaya kalian bisa juga sekalian melatih keberanian berbicara di depan umum. Aku mau minta tolong siapa ya? Dayu boleh pimpin kita Boleh. dalam. Oke, silakan. Masih di mute kayaknya. Dayu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan ini, berkati persembahan supaya bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya, Dayu. Sudah berani memimpin kita Ya, untuk sama-sama. memimpin kita berdoa untuk persembahan hari ini. Semoga adik-adik lainnya juga bisa sama beraninya ya, seperti Dayu, supaya selanjutnya bisa memimpin kita dalam doa. Sekarang marilah kita masuk ke firman Tuhan pada hari ini, tapi sebelum itu, biar nggak ngantuk nih, aku mau ajak kalian untuk bernyanyi satu pujian lagi, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan dua ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan ya adik-adik. Sudah siap belum nih untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini? Coba mana suaranya, udah siap belum?
Siapa tuh? Udah. Nah, seneng nih kalau misalnya adik-adik semua udah semangat. Kalau gitu, untuk Kakak PJA pada hari ini, dipersilakan, Kak. Jadi tunggu sebentar ya. Mbak Arin ke kelas apa, Mbak? Kita kecil. Oke deh. Mbak Rahel Mbak Rahel ke sini ya, Bang. tetap Mbak di Ake. Oke. Ya, udah ya berarti Iya. ya. Ya. Oke, sudah. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Mana suaranya nih? Selamat pagi. Pagi, waduh Selamat semangat pagi. sekali anak-anak Tuhan pagi ini. Pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa nih yang belum menyalakan kamera nih biar Mbak Arin lihat muka-mukanya. Matias mana ya? Matias ya. Andrew ini harusnya kelas besar ya? Andrew mana nih? Andrew kecil. Andrew kecil. Andrew Hai ini. Andrew. Oke. Selamat pagi. Di rumahnya dia sendiri ya, Ma. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Mbak Arin senang banget bisa ketemu adik-adik pagi ini. Adik-adik sudah semangat. Tadi memuji Tuhan ya. Sekarang kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengar firman Tuhan? Sudah. Ayo angkat tangannya. Siap. Oke. Sekarang kita mau siapkan tangan kita mau berdoa. Gimana bilangnya? 5, 10. Ya, kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama-sama. Adik-adik ikutin Mbak Arin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami sampai saat ini. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami bisa mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ini dibuka dulu dong mic-nya biar Mbak Arin bisa dengar suara adik-adik. Mbak Arin mau tanya sesuatu nih. Biar adik-adik bisa jawab yang keras ya. Siapa yang bisa menyebutkan benda-benda yang bercahaya? Siapa yang bisa? Lampu. Terus apa lagi? Apa? Lilin. Iya, lilin juga bisa. Apa? Center. Iya, center juga bisa. Apalagi ada lagi nggak? Lilin. Iya. Bintang. Oh iya,
ada benda ciptaan Tuhan yang juga bercahaya, ada bintang. Matahari. Yang menyinari kita waktu pagi dan siang. Dan ada bulan yang menemani kita di waktu malam. Nah, adik-adik, kalau benda-benda yang bercahaya itu terang atau gelap ya? Terang. Terang. Jadi kalau di waktu gelap, benda-benda yang bercahaya itu bisa menerangi kita. Nah, gimana ya kalau benda-benda yang bercahaya itu tertutup sesuatu? Nah, Mbak Arin punya apa nih ya? Mbak Arin punya lampu. Kelihatan nggak lampunya? Terlihat. Kelihatan ya. Lampunya terang ya? Meskipun kecil dia terang ya? Terang. Nah, kalau lampu ini cahayanya kira-kira Mbak Arin tutupin kain ini, dia masih tetap bercahaya. Cahayanya kelihatan atau enggak ya? Enggak. Coba ya. Kita coba ya. Kita coba ini lampunya. Terus kita tutup lampunya. Cahayanya masih kelihatan? Ya. Masih, tapi udah nggak terlalu terang, udah nggak terlalu silau lagi ya. Iya, nggak terlalu terang cahayanya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengar juga cerita tentang sesuatu yang bercahaya. Tapi cahayanya ini cahaya yang dari Tuhan. Nah, kita mau mendengar cerita tentang Musa. Siapa? Musa. Iya. Siapa Musa itu? Ada yang tahu? Siapa Musa? Musa itu pemimpin bangsa Israel. Yang keluar dari Mesir. Iya. Musa pemimpin bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Nah, Musa ini dipilih Tuhan sebagai perantara Tuhan dengan bangsa Israel. Jadi kalau Tuhan mau ngomong sama bangsa Israel, Tuhan memanggil Musa. Jadi cuman Musa yang bisa bertemu Tuhan. Nanti Tuhan menyampaikan perintahnya kepada Musa dan Musa yang menyampaikan kepada bangsa Israel. Jadi Musa ini punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Nah, suatu kali adik-adik, Musa ini dipanggil Tuhan untuk berbicara sama Tuhan di atas gunung. Musa ini mau bertemu sama Tuhan, dipanggil sama Tuhan untuk naik ke atas gunung karena Tuhan mau berbicara sama Musa. Jadi Musa meninggalkan bangsa Israel yang di bawah ini. Lihat ya, banyak sekali bangsa Israel di bawah gunung. Tapi Musa pergi sendiri untuk menghadap Tuhan di atas gunung. Nah, di atas gunung Tuhan berbicara sama Musa, Tuhan menyampaikan perintahnya kepada Musa. Lalu setelah itu Musa kembali kepada bangsa Israel. Tapi adik-adik, ada yang berbeda. Waktu Musa kembali ke bangsa Israel, waktu Musa turun dari gunung, ada yang berbeda nih. Apa ya? Ternyata adik-adik, apa ini? Kenapa ada yang beda dari Musa? Apa ya? Mukanya bercahaya. Mukanya Musa bercahaya. Kenapa ya mukanya Musa bisa bercahaya? Karena Musa telah berbicara sama Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan yang begitu besar juga terpancar di wajahnya Musa. Nah, adik-adik,
waktu Musa turun gunung, terus akhirnya menemui bangsa Israel jadi takut melihat Musa. Karena muka Musa beda sendiri, muka Musa bercahaya. Bangsa Israel jadi takut dan gak mau dekat-dekat. Padahal Musa punya tugas untuk menyampaikan perintah Tuhan tadi ke bangsa Israel. Kalau bangsa Israelnya takut, Musa gimana caranya mau menyampaikan perintah Tuhan? Padahal itu adalah tugas yang Tuhan kasih untuk Musa. Nah, jadi Musa berpikir gimana caranya biar bisa menyampaikan perintah Tuhan ke bangsa Israel tanpa bangsa Israel menjadi takut. Jadi Musa mengambil kain selubung untuk menutupi mukanya. Jadi adik-adik bisa lihat ya, yang di sebelah kiri wajah Musa yang bercahaya. Jadi saat dia menghadap Tuhan, saat Tuhan berbicara sama Musa, dia membuka kain selubungnya. Tapi saat Musa mau menyampaikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel, Musa memakai kain selubungnya itu untuk menutupi wajahnya, agar bangsa Israel nggak takut. Jadi Musa bisa menyampaikan perintah Tuhan. Nah, Musa ini tahu dia udah dipilih Tuhan untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi meskipun bangsa Israelnya takut, Musa nggak ragu-ragu untuk tetap menyampaikan perintah Tuhan. Dia justru mencari cara bagaimana caranya dia bisa tetap menyampaikan perintah Tuhan tanpa bangsa Israel ini menjadi takut. Nah, adik-adik, kalau Musa tadi setelah bertemu sama Tuhan, wajahnya bersinar, wajahnya bercahaya karena dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga punya sinar loh. Kita juga bisa membawa sinar itu, membawa terang itu. Gimana caranya ya? Kita tuh sebagai anak Tuhan juga punya tugas buat memancarkan sinar, memancarkan terang untuk semua orang. Salah satunya melalui hal baik yang bisa kita lakukan. Nah, tugas kita adalah membawa hal baik itu, membagikan hal baik itu untuk semua orang. Nggak perlu takut-takut untuk melakukan hal baik, nggak perlu ragu-ragu untuk melakukan hal baik. Tapi kan Mbak Arin, aku masih kecil. Apa yang bisa aku lakukan untuk menolong orang, untuk melakukan yang baik? Nah, adik-adik, meskipun kita masih kecil, tapi Tuhan tetap memakai kita melalui hal-hal yang bisa kita lakukan. Banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Nih, adik-adik, Mbak Arin mau tanya, adik-adik ada yang bisa masak di sini? Ada yang udah bisa masak? Naya bisa bikin kue, Mbak Ain. Oh, Naya bisa bikin kue, bantu mama ya? Bisa bantu mama bikin kue ya? Wow, hebat sekali. Naya bisa pecahin telur, ngocok telur. Udah bisa pecahin telur, nggak berantakan telurnya? Pernah. Hebat. Iya. Kue Nah, donat. kita masih kecil emang belum bisa masak ya, belum bisa nyiapin makanan kita sendiri ya. Tapi hal baik apa yang bisa kita lakukan kira-kira? Jadi kalau kita disiapkan makanan sama papa, sama mama, hal baik yang bisa kita lakukan apa ayo? Menghabiskan makanan yang sudah disiapkan, nggak pilih-pilih makanan. Makanan itu udah disiapkan untuk kesehatan adik-adik. Papa mama udah tahu apa yang harus disiapkan,
yang baik makanannya untuk adik-adik. Nah, habis makan, siapa yang sudah bisa cuci piring sendiri? Saya. Siapa itu yang sudah bisa? Inaya bisa cuci piring sendiri. Tapi Oh, udah bisa ya, udah bisa ya. sendiri. Kalau yang sudah bisa hebat banget. Nah, kalau yang belum bisa, adik-adik, Belum bersih. iya belum bersih karena masih belajar ya. Nanti lama-lama kalau sering melakukannya pasti udah bisa makin bersih. Nah, yang udah belum, bisa makin bersih. oh udah bisa, hebat. Yang belum bisa, hal baik yang bisa kita lakukan apa? Yuk bantu papa mama untuk bawa piring makanan sisa kotorannya ke tempat cuci piring. Jadi yang nanti mau cuci piring udah tinggal cuci aja. Adik-adik bisa tolong untuk membawakan. Nah, kalau ada teman, adik-adik punya makanan, ada teman yang nggak punya makanan. Apa yang bisa adik-adik lakukan? Berbagi makanan. Berbagi makanannya. Wah, hebat. Adik-adik sudah tahu hal baik yang adik-adik bisa lakukan. Kalau lagi main sama teman-temannya, sama kakaknya, sama adiknya, kalau lagi main sama-sama, mainannya mau gantian nggak? Mau ya. Nah, itu juga hal baik yang adik-adik bisa lakukan. Iya, mau. Kita semua mau melakukan hal baik ya. Adik-adik, kebaikan bukan cuman melalui hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi juga melalui perkataan yang kita ucapkan, perkataan baik yang kita ucapkan. Nah, kalau adik-adik nih dapat sesuatu, adik-adik dikasih sesuatu, bilang apa ya? Terima kasih. Oh, terima kasih. Iya, kalau kita menerima sesuatu, kita bilang, kita ucapkan terima kasih. Nah, kalau adik-adik berbuat kesalahan, adik-adik bilang apa ya? Minta maaf, iya. Kalau adik-adik salah, jangan ragu-ragu ya buat minta maaf ya. Nah, kalau adik-adik butuh bantuan papa, mama untuk melakukan sesuatu, minta tolong, iya. Jadi, bilang terima kasih, bilang maaf, bilang minta tolong, itu juga hal-hal baik. Itu juga perkataan baik yang bisa adik-adik lakukan. Nah, Mbak Arin mau tanya nih. Adik-adik boleh sebutin satu hal baik yang sudah pernah adik-adik lakukan atau yang mau adik-adik lakukan. Siapa yang mau bilang? Satu hal baik yang mau dilakukan. Siapa yang duluan? Minta maaf. Siapa itu yang mau minta maaf? Buat teman. Bentar, satu-satu ya. Mbak Arin belum bisa nih ngelihat yang siapa yang ngomong nih. Doa buat teman. Berdoa buat teman. Siapa yang mau berdoa buat teman tadi? Tara mau berdoa buat teman. Siapa lagi? Andrew mau berbagi. Theo mau berbagi. Hebat. Andrew yang mau berbagi. Maaf ya, Mbak Arin salah ya. Theo mau melakukan apa? Meminjamkan mainan kepada adik. Oh, meminjamkan mainan sama Kiano. Hebat. Siapa lagi? Siapa ya? Diko? Diko mau melakukan apa? Bagi makanan ke kakak. Oh iya, kalau Diko punya makanan, mau berbagi ya sama kakak-kakak. Siapa lagi ya? Ziel? Ziel mau melakukan apa, Ziel? Maaf. Minta maaf. Jangan ragu-ragu ya untuk minta maaf ya, karena itu adalah perkataan yang baik. Siapa lagi? Juna. Juna mau melakukan apa? Hal baik apa yang mau Juna lakukan?
Juna mau main bersama. Mau main bersama. Kalau main bareng-bareng mau berbagi ya mainan, mau gantian mainan. Hebat. Kinaya. Kinaya mau melakukan apa? Berbagi makanan sama mama. Oh, berbagi makanan sama mama. Ian. Ian mau melakukan apa? Berbagi. Mau berbagi juga sama Mbak Dayu, sama teman-teman ya. Siapa lagi ya? Kristel. Kristel mau melakukan apa ya? Membantu mama menyapu rumah. Udah bisa bantu mama nyapu. Hebat banget. Iya, terima kasih Kristel untuk membantu mama, kebaikan yang sudah Kristel lakukan. Jesslyn. Jesslyn mau melakukan apa? Mau apa? Bantu mama. Bantu mama, hebat. Radit mau melakukan hal baik apa, Radit? Bantu mama. Bantu mama juga. Wah iya ya, mama di rumah banyak yang harus dibantu. Jadi adik-adik bisa melakukan hal baik membantu mama. Alin? Alin mau melakukan apa, Alin? Belajar yang rajin. Oh, mau belajar yang rajin. Iya, itu juga hal baik. Hal baik yang bisa kita lakukan. Siapa lagi? Bianca. Bianca mau melakukan apa? Apa? Bagikan makanan. Oh iya, berbagi makanan. Hebat. Hiskia. Hiskia mau melakukan hal baik apa? Iya. Beresin mainan. Beresin mainan gitu. Beresin mainan ya. Oke, Hiskia, hebat. Adik-adik udah mau melakukan hal-hal baik itu. Nah, hal-hal baik itu terus dilakukan ya. Nggak perlu ragu-ragu. Nggak perlu takut karena adik-adik masih kecil. Tapi ternyata banyak kan hal baik yang bisa adik-adik lakukan ya. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu untuk melakukan hal baik. Mbak Arin mau ajak adik-adik nyanyi satu lagu. Adik-adik masih ingat lagu ini nggak? Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu berpikir baik. Kita akan menuai baik. Ingat lagu-lagunya? Kita mau nyanyi sama-sama ya. Mic-nya boleh dibuka, kita mau nyanyi sama-sama, kita mau bergerak pakai gerakan ya nyanyinya ya. Oke, yuk kita nyanyi lagu ini. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berpikir baik, kita akan menuai baik. Nah, jadi adik-adik jangan bosan-bosan untuk berbuat baik, jangan ragu-ragu untuk berbuat baik. Lakukanlah hal itu karena itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita melakukan hal baik biar kita bisa membawa sinar Tuhan, terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan melalui kebaikan yang kita lakukan. Yuk kita sama-sama mau mengucapkan ayat indah. Adik-adik boleh buka mic-nya, kita mau mengucapkan ini bersama-sama. Sudah siap? Siap. Siap. Yuk kita mau ucapkan ini bersama-sama ya. Ya. Bilangan 6. Bilangan 6.
ayat 25. Ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ya, ayat indah kita hari ini dari Bilangan 6 ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jadi Tuhan akan menyinari adik-adik dengan kemuliaan Tuhan, dengan terang Tuhan, agar adik-adik juga bisa diberi karunia untuk memancarkan terang itu untuk semua orang. Yuk, jangan ragu-ragu ya untuk melakukan kebaikan ya, karena adik-adik pasti dimampukan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Yuk, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mau untuk melakukan, untuk mengatakan hal-hal baik. Terima kasih kalau Tuhan sudah memampukan kami untuk melakukan hal baik, untuk mengatakan hal baik. Selalu ingatkan kami Tuhan untuk tidak ragu-ragu, untuk tidak bosan-bosan melakukan hal yang baik. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita mau membuat aktivitas yang akan dipimpin sama Kakak Rahel. Silahkan Kakak Rahel. Oke, terima kasih Mbak Arin. Oke teman-teman, firman hari ini itu bagus banget ya. Kita diajarkan untuk selalu berbuat baik sama siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, kakak ini udah siapin satu aktivitas nih adik-adik. Cuma sebelum kita masuk aktivitas nih, kita merespon dulu firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan menyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke aktivitas. Kira-kira adik-adik ada yang penasaran nggak dengan aktivitas apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Coba, ada yang penasaran nggak nih? Atau semuanya udah tahu kira-kira mau ngapain? Penasaran. Oke, kita langsung masuk aja ke aktivitasnya ya. Jadi aktivitasnya ini mudah kok teman-teman. Selain mudah, hasilnya itu juga bagus. Terus adik-adik itu bisa bikin semuanya di rumah sendiri gitu. Bisa bikin sendiri di rumah. Nah, pada pagi hari ini kita akan membuat kartu ucapan rahasia. Loh, kok rahasia ya? Kakak itu udah bikin satu video tutorial. Nanti kita akan nonton bersama dulu. Baru habis itu kita akan
bikin dari awal dan kakak akan jelasin pelan-pelan secara detail. Nah, sebelumnya aku mau ingetin nih, video ini aku buatnya dalam bahasa Inggris. Loh, kenapa ya pakai bahasa Inggris? Ya dong, biar adik-adik semua itu bisa sekalian belajar bahasa Inggris. Kan bahasa Inggris juga mungkin ada beberapa adik-adik yang udah belajar bahasa Inggris nih dari sekolahnya. Atau mungkin nonton TV-nya di rumah pakai bahasa Inggris. Nah, sekarang kakak juga pengen ajarin adik-adik semua lewat aktivitas sekolah minggu ini. Tapi tenang aja adik-adik semua, jadi kakak udah kasih subtitle atau terjemahan bahasa Indonesia di video tersebut, jadi adik-adik sekarang kita nonton dulu ya videonya. Hello my brothers and sisters, welcome to the video of how to make folded card. Reminder, this video will be delivered full in English, so make sure to read the subtitle given. Subtitle will look like this. Now, without any further ado, let's jump into the video. Hello everyone! Before we start making the card, let's prepare the materials. The materials you need are a carton that has been cut in a rectangle shape. You will be given some time to cut the carton later. 2 mini rectangles carton. Don't worry, I'll give you time to make this later. Scissors and paper glue. Any type of glue will work. Last but not least, decorations. It's optional. Now, let's get started. First, fold the carton into 4 parts like this. Fold it into 2 parts first and then open the carton again and you can see the folded part. Now fold the right and left side of the carton until it looks like this. Next, we open again the left and the right side like this. Now cut the center of the carton with scissors. Cut the carton so it will look like this. After that, put the small rectangle shaped cartons inside the part that we've cut earlier. Make it fit to the bigger carton. If it doesn't fit, you can trim the pink carton. Now the second carton. Place it like this. Ta-da! Here's the result. Now you have to glue the back of the card so the pink carton won't move. Do the same thing to the second small pink carton side. Yay! We're almost there! If you can open the carton like this, it means you did the step rightly. It's time to decorate the card. We're going to place this small heart paper in front of the carton. Glue the heart paper one side only. Place it on the one side of the carton. Don't glue the whole love paper or the carton won't open later. Here's the result. Now you can decorate the card by yourself. Use your imagination.
decorate mine. I fast forward the video because it's not necessary. This is mine after I decorated it. Looks so pretty, isn't it? Now you can write I love you or anything else on the center part. This is the overall result of our work. In the hidden part, you can write your wishes. Finally, your card is ready. Don't forget to give it to everyone you care about. Happy making and good luck. See you soon. Bye bye. Nah, gimana adik-adik? Kartunya keren ya, bisa ada kata-kata tersembunyi. Oke, sekarang aku mau kasih kalian waktu untuk siapin alat dan bahan yang tadi ada di video. Nah, sekarang kita mau nanya. Kalau jadi apa nih? Kita nanya terus. Oke, apa alat bahannya udah siap belum adik-adik? Coba yang udah bawa karton. Nah, betul tuh. Oke, ini aku tunjukin dulu ya bagaimana nanti hasilnya nih. Nanti kayak gini teman-teman. Tuh, kalau dibuka nanti bisa ada sisi yang apa namanya? Rahasia. Tuh. Oke, coba teman-teman yang kartonnya masih besar, masih berukuran kertas HVS, boleh dipotong dulu kecil seukuran segini nih teman-teman. Aku nggak pakai ukuran pastinya, mungkin bisa dipotong persegi panjang yang kecil begini supaya bisa jadi kartu. Terus di karton yang satu lagi adik-adik bikin persegi panjang yang kecil. Karena ini pakai gunting, aku saranin untuk ada orang tua atau orang yang lebih tua buat jagain adik-adik, takutnya nanti kenapa-napa. Coba aku mau lihat udah sampai mana buatnya. Coba kertas begininya udah jadi belum? Nah, itu benar tuh, siapa tuh? Jesslyn ya? Jesslyn sudah benar tuh, coba kayak Jesslyn buatnya. Nanti bentuknya kayak gini ya, teman-teman. Nah, iya, Kinaya betul. Itu kartonnya. Coba yang besar ada nggak? Yang besarnya. Kalau misalnya nggak ada penggaris, adik-adik bisa dilipat aja kartonnya berbentuk persegi panjang, tapi jangan besar-besar, habis itu baru dipotong. Dulu ya kartonnya. Farah, boleh diulangi bagian potongnya sebelah mana ya? Oh iya, jadi nanti dibikin begini. Dibikin begini kan? Nanti di tengahnya dipotong. Jadi dilipat dua dulu, seperti ini. Terus pas dibuka lagi,
sisi kanan dan kirinya dilipat ke tengah. Nah, nanti kalau udah, itu kan ada ini ya, ada kelihatan batasan apa sih, habis dilipatnya gitu. Nanti yang bagian tengah ini dipotong sampai batasan itu. Begini. Jadi biar nanti karton yang kecilnya bisa dimasukin ke tengahnya. Boleh di-share lagi, Kak? Oh, mau di-share lagi? Boleh, boleh. Bentar ya. Berwarna lain nggak? Tas kecilnya. Iya, boleh, boleh. Yang ada aja di rumah adik-adik. Oke, terima kasih. Oke, ini aku share lagi ya, tapi pelan-pelan. Sebentar. First, fold the carton into 4 parts like this. Nah, ini kartonnya dibagi jadi 4 dulu. Pertama lipat 2, terus kanan kirinya dilipat ke tengah. Fold it into 2 parts first and then open the carton again and you can see the folded part. Now fold the right and left side of the carton until it looks like this. Nah, ini jadinya kayak pintu gitu ya, adik-adik. Jadi dilipat ke tengah. Next, we open again the left and the right side like this. Nah, nanti potongnya di tengah. Ini mouse aku kelihatan nggak ya? Nih, di tengah-tengah sini nih, adik-adik. Nah, aku annotate dulu. Nah, di tengah-tengah sini, adik-adik bisa potong dengan gunting. Now cut the center of the carton with scissors. Cut the carton so it will look like this. Nah, adik-adik, ini aku ada kesalahan di videonya. Jadi, potongnya itu harus sampai di batasan yang kanan dan kiri ini ya. Soalnya nanti kalau nggak sampai situ, karton yang kecilnya itu nggak akan muat, nggak akan masuk ke dalam sini. Jadi, dipotongnya sampai batasan sini. After that, put... Oke, coba aku mau tanya dulu, apa perlu diulang dulu bagian yang ini? Kelihatannya udah ini ya, udah pada mengerti. Untuk adik-adik yang kesulitan boleh bertanya ya adik-adik ya ke Kak Rahel. Ada kesulitan nggak adik-adik? Bisa Nah, semua? Ian betul tuh. Betul. Ya, betul kayak gitu. Oke. Sudah ya adik-adik, apa masih mau ditunggu untuk yang belum? Tunggu, Kak. Oke. Ini juga dipotongnya jangan kelebihan ya, adik-adik nanti takutnya pas ditekuk kartunya malah bolong. Coba yang udah selesai dipotong, aku tunjukin di kamera dong, aku pengen coba lihat hasilnya. Oke, Ian udah benar. Ini, Kak. Coba siapa tuh tadi? Oh iya, Andrew ya? Andrew sudah betul. Iya, betul. Theo dan Kiana betul. Alin betul. Oke, sudah banyak ini ya, sudah banyak yang betul ya. Oke, Tara betul tuh. Betul. Oke, sudah bisa lanjut untuk ke bagian kertas kecilnya? Ya, aku sambil lanjut aja ya. Put the small rectangle shaped cartons inside the part that we've cut earlier. Nah, ini kartonnya juga nggak ada ukuran pastinya. Aku waktu bikin tuh cuma ngepasin sama bagian yang tengah ini.
Jadi mungkin nanti kalian bisa dipasin sendiri dengan bolongannya. Nanti dimasukin ke bolongannya. Nah, untuk sisi sebelah kiri, bagian karton kecil yang kelihatan itu yang atasnya. Jadi yang dimasukin itu yang karton bawahnya nih, yang ini. Ini dimasukin ke bagian belakang karton yang tadi kita potong tengahnya itu. Make it fit to the bigger carton. If it doesn't fit, you can trim the pink carton. Nah, karton yang kedua sekarang yang terlihat itu bagian bawahnya. Jadi, kita masukin bagian atasnya ke belakang karton yang tadi kita potong. Kayak gini, teman-teman. Second carton. Place it like this. Nah, ini dimasukin ya ke dalam. Tada! Jadinya kayak gini, Here's the teman-teman. result. Coba ada yang udah sampai sini belum ya? Nah, betul. Theo, Kiano, betul. Siapa nih? Hiskia, betul. Sudah betul. Seperti itu. Pelan-pelan aja ya adik-adik. Takutnya nanti robek. Nah, ini juga jangan sampai terbalik ya. Jadi yang bagian yang bisa dibuka tutupnya itu bagian depan. Ini yang bagiannya seperti ini bagian depan ya. Seman guna nggak betul, Mas. Sudah bisa dilanjut, teman-teman? Apa ada yang masih tertinggal? Oke, nampaknya ada yang sudah bisa lanjut. Ini aku lanjut dulu ya, nanti kalau misalnya adik-adik yang mau tanya, langsung tanya aja. Nah, ini dibalik kartonnya, jadi yang bagian bisa dibuka dan bisa ditutupnya itu nanti jadi di depan. Nah, adik-adik nanti lem bagian belakangnya. Now you have to glue the back of the card so the pink carton won't move. Nah, yang ini yang ini dilem nih, teman-teman. Supaya nggak gerak-gerak nanti pas dibuka kartunya. Seperti ini bukan? Itu siapa? Maaf, nggak kelihatan di kamera. Maaf, siapa namanya? Andrew. Dari mana ya kameranya? Oh iya, betul. Itu bisa tuh, Andrew. Betul. Oh, bikin love-nya. Aku bikin miring. Nah, iya, itu sudah dilem belum tuh, Theo dan Kian? Belakangnya udah dilem belum? Udah. Oke. Kita tunggu teman-teman yang belum ngelem. Oke, ini aku lanjut dulu sebentar ya, karena teman-teman ada yang udah sampai situ. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya atau minta diputar balik videonya, boleh minta aja langsung. Nah, ini lem pakai apa aja boleh ya, pakai lem, nggak mesti lem kertas. Do the same thing to the second small pink carton side. Yay! Nah, ini diperhatiin teman-teman, ini nih bagian depannya ya yang bisa dibuka. Itu bagian depannya. Nah, yang tadi kita lem itu bagian belakangnya. Jangan sampai terbalik nanti. Nah, ini bagian belakangnya. If you can open the carton like this, it means you did this. Coba yang tadi sudah jadi, kartunya bisa dibuka nggak kayak kakak gini? Bisa dibuka kayak gini nggak? Nah.
Itu Veo dan Kiano bisa dibuka seperti yang kakak gitu. Ini begini kan? Coba lihat, ini begini. Terus nanti ada bagian yang bisa dibuka lagi, teman-teman. Nah, beda kan? Yang ini kan ada gambar hatinya nih. Terus pas dibuka lagi, ini ada tulisan-tulisan. Coba, bisa begitu nggak? Kok nggak bisa diulas? Oke, siapa tadi yang belum bisa, maaf? Sarah. Oke. Sebentar. Mana ya? Ini aku ulang dari ini ya, dari kita lipat kartunya dulu. Bentar. Fold it into two. Nah, tadi kartonnya dipastiin udah dilipat 2 dulu ya. Udah dilipat 2. Parts first, and then open the carton again, and you can see the folded Nah, part. seperti ini. Terus nanti kelihatan tuh bekasnya. Now fold the right and left side of Nah, the ini carton. bagian kanan dan kirinya dilipat ke bekas karton tadi tuh yang ada di tengah-tengahnya itu. Dilipat ke dalam dua-duanya. Until it looks like Nah. this. Kalau udah nanti kita buka lagi Next, we open again the left and the right dan side like dipotong this. tengahnya. Now cut the center. Udah, Kak. Oke, udah. Of the carton with scissors. Ini aku skip dulu sebentar. Nah, ini nanti jadinya begini ya potongannya. Oke. Nah, ini masukin ya kartonnya tadi. To glue the Bentar. back. Nah, ini nanti jadinya begini. Coba kalau misalnya, ini aku udah jadi ya. Nah, ini kan kalau dibuka di halaman pertamanya gitu kan pasti jadinya kayak gini dong. Coba di tengah-tengahnya ini yang antara karton pink dan karton kuningnya punya aku ini, coba kalian dibuka, ditarik gitu sedikit. Nanti jadinya begini. Oke. Di belakangnya kayak gini. Depannya gini. Ibu Kalau guru. udah- Nah, betul itu. Apa bisa dibuka? Bisa dibuka kayak aku gini nggak ya? Bisa nggak? Tengahnya harusnya bisa dibuka kayak gini. Oh, itu bisa ya? Bisa ya? Ada sini. Kalau misalnya udah bisa dibuka kayak gini, berarti udah jadi kartunya. Adik-adik tinggal hias sendiri aja, yang kayak kakak gini. Oke, bisa dibuka ya, adik-adik. Kalau memang coba bisa dibuka nggak? Apa nih, Jesslyn, bisa dibuka nggak kartunya? Kayak gini. Ini halaman pertama, ini kedua.
Oke, coba aku pengen lihat yang udah berhasil siapa aja. Kalau misalnya kartunya nggak bisa dibuka, teman-teman, nggak apa-apa. Berarti teman-teman bikin tulisannya di bagian depannya sini aja. Bagian belakang yang tersembunyi ini, berarti adik-adik nggak usah tulisin. Adik-adik tulisin di sini kata-kata yang mau adik bagi untuk orang-orang yang adik kasihi, karena kan kita temanya hari ini berbuat baik ya. Jadi kita berbuat baik itu bisa lewat ucapan juga. Jadi bisa ditulisin di sininya aja mungkin nih. Kalau misalnya kartunya tidak bisa dibuka seperti ini. Coba aku bisa ini dari belakang mungkin ya. Nah, ini belakangnya gini ya. Terus cara bukanya itu ininya ditahan jadi ini. Zia bisa dibuka seperti ini. Belum bisa dibuka, Kak. Belum bisa ya? Belum bisa dibuka begini? Maaf. Gini nggak bisa? Nggak bisa itu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Berarti siapa namanya? Eldiko. Berarti nanti tulisin kata-kata entah itu kata-kata semangat atau mungkin ucapan untuk keluarga. Rahel, mungkin tulisannya hal-hal baik yang adik-adik lakukan ya. Oh iya, boleh Mbak, boleh. Karena Iya, hari ini adik-adik kan bisa tulis di kartunya. Jadi itu nanti jadi kartu kebaikan. Jadi adik-adik bisa tulis hal-hal baik yang adik-adik sudah lakukan, yang adik-adik mau lakukan, biar selalu ingat untuk melakukan kebaikan. betul banget Mbak. Oke, boleh ditulisin kebaikannya. Ini kan ada 4 kotak nih adik-adik. Berarti adik-adik bisa tulis 4 kebaikan yang mau adik-adik lakukan. Kinaya sudah jadi. Bagus banget Hebat, itu. bagus deh. Bagus, bagus. Itu bisa dibuka atau cuma satu ini aja, cuma satu sisi aja, Kinaya? Cuma satu di depan. Oke. Gak apa-apa. Berarti ditulisin di situ aja ya. Itu Kinaya tulis apa di situ? Papa, Mama, Ayah. Di bawahnya yang warna biru hati. Lucu banget. Kelihatan. Iya, kelihatan. Nah, itu disimpan ya, Kinaya, supaya bisa diingat-ingat terus isi dari kartu tersebut. Ada yang sudah jadi lagi atau masih proses? Ini keseluruhan buat kartunya udah jadi, teman-teman. Misalnya tinggal teman-teman yes. Ada yang mau diulang videonya? Aku bisa start posting dulu supaya aku bisa. Masih sedikit. Stop dulu ya. Nanti kalau misalnya adik-adik masih penasaran nih, gimana sih kok kartunya nggak bisa kebuka ya? Adik-adik bisa minta videonya ke aku atau aku kasih videonya sekarang deh, supaya adik-adik bisa bikin di rumah. Mungkin ada yang penasaran. Bentar. Ini aku kasih di kolom chat untuk adik-adik yang mau bikin di rumah atau mau lanjutin di rumah. Supaya lebih jelas gitu.
Oke, yang sudah selesai selain Kinaya siapa? Tadi Jesslyn gimana kartunya Jesslyn? Nggak bisa dibuka ya? Kalau nggak bisa dibuka nggak apa-apa, berarti kebaikannya ditulis di halaman depannya aja. Zial udah Mbak Rahel. Udah, itu bisa dibuka nggak ya, Zial? Begini aja sih Mbak. Oh, nggak ya, apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Coba, aku pengen Zial bacain apa sih yang Zial tulis di dalam kartu tersebut. Apa? Bagi makanan. Apa? Bagi makanan buat kakak. Terus buat kakak, terus? Ini apa? Maaf. Kalau salah. Oke, disimpan terus ya kartunya Zia, karena supaya Zia tuh bisa terus ingat berbuat baik pada siapapun dan kapanpun sesuai yang Zia tulis di dalam kartu tersebut. Udah kan? Udah. Oke. Adik-adik yang sudah kartu depannya, sudah semua adik-adik. Berarti ada yang ketinggalan, tapi aku udah kasih video ini nih. Aku udah kasih videonya di kolom chat. Itu ada di Google Drive gitu, jadi teman-teman bisa akses. Nanti di-share aja Mbak Rahel. Ya. Oke, karena supaya nggak terlalu lama, waktunya mungkin kita bisa tutup aktivitasnya dulu, nanti bisa dilanjut di rumah ya adik-adik semua. Iya. Di-share di grup aja, Kak. Di-share di grup aja ya, Kak. Oke, nanti aku kasih di grup ya. Bisa Kita foto dulu kali ya. Yang dulu ya, Mbak. Boleh. Boleh dibuka teman-teman, nggak apa-apa belum selesai. Kartu depannya aja yang Ya, di kartu depannya. kalau belum jadi nggak apa-apa. Belum jadi nggak apa-apa, kita foto dulu ya. Nanti diterusin lagi, difoto, terus dikirim ke grup ya. Oke, siapa yang belum buka? Kristal belum buka. Hiskia udah selesai. Mas Ian? Yang depannya aja nggak apa-apa, Mas Ian. Kiano udah. Jesslyn? Oke. Oke, 1, 2, senyum. Oke, sebentar ya, dilihat dulu hasilnya. Oke, sekali lagi ya. 1. Udah siap semua? Jesslyn, mana hasilnya? Oke, 1, 2, 3. Oke, udah Kak Rahel. Oke, kita akan tutup aktivitas kita. Nanti adik-adik bisa lanjutin. Aku akan share videonya. Jangan lupa nanti kalau udah jadi dikasih ke mungkin adiknya bisa simpan sendiri atau mau kasih ke orang-orang yang adik sayang, itu nanti terserah adik-adik ya. Jadi sekarang kita rapihin dulu semua alat yang kita gunakan tadi. Kita mau tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita mau bersatu dalam doa dan mengakhiri ibadah kita. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena telah menyertai kami selama ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami selalu untuk berbuat baik kepada semua orang dimanapun dan kapanpun, dan teruslah tuntunlah kami dalam jalan kebenaran. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, berkatilah kami agar kami semua bisa melanjutkan aktivitas kami dengan baik, dan jauhkanlah kami semua dari segala macam mara bahaya dan pencobaan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik semua, ibadah sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Makasih Kak Rahel. Adik. Makasih, mari. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah teman-teman. Dadah. 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 Ayah. Dadah. Dadah.
Bilang dadah dulu, dadah. Ada apa, Mami? Dadah Hizkia. Ya. Dadah, selamat hari Minggu. Dah. Dadah. Dadah Matias. Dadah.